Shalom dan selamat datang di YouTube channel GSJS Jakarta. Dan Anda sebentar lagi akan menyaksikan firman Tuhan yang akan memberkati hidup Anda. Jadi jangan lupa untuk like, share, dan jangan lupa untuk subscribe. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menikmati firman Tuhan. Shalom, shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Puji Tuhan, semuanya luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Saya juga sangat bersuka cita bisa melihat wajah-wajah yang antusias, yang takut akan Tuhan. Dan saya juga sangat bersyukur bisa ketemu dengan Pastor Andrew. Dan juga nantinya akan ketemu dengan Ibu Jessica. Saya sangat bersyukur karena Pastor Andrew dan Ibu Jessica selalu sangat semangat untuk cinta Tuhan dan juga melayani orang-orang yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan pelayanan beliau berdua. Dan tim yang ada saya juga bersyukur karena hebat dan luar biasa sekali punya hati yang melayani Tuhan. Kasih kemuliaan bagi Tuhan dan juga kasih tepuk tangan untuk semua pelayan Tuhan di tempat ini. Di pagi hari ini jam 10 saya akan bicara tentang kelepasan, yaitu lepas dari cengkraman iblis. Di jam 12 nanti saya akan bicara tentang kesembuhan, Yesus jamah. Di jam 10 ini saya akan bicara tentang lepas dari cengkraman iblis karena saya gerah. Akhir-akhir ini, dari dulu sih, tapi tambah hari tambah gencar. Iblis mempertontonkan kuasanya di depan anak-anak Tuhan dan di depan dunia karena kita hidup di hari-hari terakhir. Makin gencar kejahatannya, kekerasannya, makin gamblang dipertontonkan. Saya mau perjelas dulu, kita semua manusia di muka bumi ini adalah orang-orang yang merupakan ciptaan Tuhan. Bagi semua orang di muka bumi, manusia adalah ciptaan Tuhan. Tapi tidak semua orang yang ada di muka bumi ini adalah anak-anak Tuhan. Kenapa? Yang menjadi anak-anak Tuhan adalah setiap orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Dengan mulut mengaku dan dengan hati percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itulah mereka yang disebut sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Yang mempercayai Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita semua adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Nah, anak-anak Allah ini, iblis gak keberatan kalau kita semua ke gereja, kita melayani dari pelayanan mimbar, mau jadi pengkhotbah, mau jadi worship leader, singers, usher, maupun pelayanan parkiran juga. Iblis gak keberatan. Kalau 1 minggu 7 hari, kita mau di gereja 8 kali dalam seminggu, itu dia gak keberatan. Kalau dia bisa pakai tubuh manusia, tubuh anak-anak Tuhan untuk mempertontonkan kuasanya, tambah ekstrim. Kalau kita baca, kita lihat secara oknum, ada oknum hamba Tuhan melakukan kejahatan. Kalau lagi marah, dia bisa kayak banting barang, pukul istri, pukul anak-anaknya dengan tongkat, dengan apapun yang ada di sekitar. Padahal kalau hari Minggu melayani Tuhan, ada banyak seperti itu. Atau melakukan pelecehan seksual, baik terhadap anggota gerejanya ataupun pada orang luar. Padahal hari Minggu melayani Tuhan di segala lapisan pelayanan. Nah, berarti setiap anak Tuhan itu enggak kebal dosa, enggak kebal itu bisa dipakai oleh iblis kalau dia buka pintu. Makanya di kitab Yakobus pasal 4 ayat 7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita disuruh tunduk sama Tuhan, lawan iblis supaya iblis itu lari daripada kita. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Artinya bukan melawan manusia yang lain. Tapi kita melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap, dan roh-roh jahat. Itu yang kita lawan. Dan roh-roh jahat itu ada. Dan kalau kita lihat orang-orang di sekitar kita,
Kadang-kadang kita geleng-geleng, kenapa ya? Biasanya dia baik, tapi ada jam-jam tertentu tanpa dia sadari, dia bisa kerasukan. Tiba-tiba kalau marah, semua barang di rumah bisa dibanting. Ataupun dia bisa ambil benda-benda tertentu dan pukul anggota keluarganya sampai babak belur dan bisa hampir mati. Itu banyak terjadi karena iblis ambil alih. Saya pergi ke banyak tempat dan saya mendengar ada banyak worship leader, pengkhotbah, hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang melayani setia ke gereja. Tapi ada saatnya ketika mereka lagi nyetir, tiba-tiba pikirannya kosong, bisa nabrak pohon, bisa ke tempat-tempat yang mereka nggak tahu itu di mana. Ada menit-menit di mana mereka tiba-tiba hilang, bukan mereka lagi. Karena tubuhnya itu dikuasai oleh roh jahat. Karena dia semakin mempertontonkan kuasanya, kita sebagai gereja Tuhan harus antisipasi. Karena roh-roh jahat atau iblis itu nyata adanya. Nggak terlihat tapi dia mau pakai anak-anak Tuhan, dia mau pakai rumah. Kalau bisa dia tinggal di rumah orang-orang percaya. Nah kalau kita lihat ya di kasus di firman Tuhan, murid Tuhan Yesus. Kita ambillah Yudas Iskariot. Yudas Iskariot yang menjual Tuhan Yesus. Dia kurang apa? Dia ikut Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus itu kalau berkhotbah penuh dengan otoritas. Penuh dengan kuasa. Setan bisa dilepaskan oleh Tuhan Yesus. Setan keluar di dalam yang menguasai diri orang-orang yang Tuhan Yesus temui. Yudas Iskariot lihat itu. Tuhan Yesus menjamah orang-orang sembuh. Dia lihat. Bahkan Yudas Iskariot bersama teman-temannya, para rasul yang lain, diutus Tuhan Yesus untuk menyembuhkan orang-orang dan melakukan pelayanan pelepasan. Ya, seringkali mereka gagal karena kurang percaya waktu mau melakukan pelayanan kesembuhan. Tapi pelayanan kelepasan itu mereka berhasil. Dan mereka diajarkan oleh Tuhan Yesus secara langsung. Yudas Iskariot, dia murid Tuhan Yesus langsung. Itu hatinya itu bisa dikuasai iblis. Kalau kita baca di Alkitab, di situ ditulis ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, tiba-tiba iblis membisikkan rencananya untuk menjual Tuhan Yesus di hati Yudas Iskariot. Jadi Yudas itu dari semula tidak dipilih dialah yang akan mengkhianati Yesus, enggak. Akan ada orang, tapi siapa itu? Ya pilihan Yudas sendiri. Dia yang memilih karena hatinya dikuasai oleh iblis, disuruh jual Yesus dengan 30 keping perak seharga budak yang paling murah, yang paling rendah. Nah, Yudas Iskariot lakukan itu karena iblis sudah menguasai hatinya. Jadi tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang kebal terhadap dosa dan kebal terhadap bisikan iblis. Itulah sebabnya kita nggak boleh buka pintu, kita harus tutup pintu rapat-rapat. Bukan hanya Yudas Iskariot, tetapi Petrus pun pernah dibisikin oleh iblis. Ketika Tuhan Yesus beritahukan bahwa dia harus menderita, si Petrus tarik tangannya Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, sekali-kali itu jangan terjadi kepadamu." Tuhan Yesus langsung bilang sama Petrus, "Enyalah engkau iblis. Kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan yang dipikirkan oleh Allah." Karena iblis bisik di hatinya. Bayangkan itu orang-orang yang selalu jalan sama Tuhan Yesus, dekat sama Tuhan Yesus, gurunya yang paling hebat. Itu bisa kayak begitu. Satu-satunya yang digoda oleh iblis yang tidak berdosa hanya Tuhan Yesus. Berarti kita semua kebal atau enggak? Enggak kebal, kita tidak kebal. Karena kita tidak kebal, kita harus ekstra jaga. Jangan kompromi, jangan buka pintu, jangan bilang, "Ini rumahku ya, atas namaku." Enggak boleh ada maling yang masuk. Enggak boleh ada binatang-binatang atau hewan-hewan yang liar atau yang kotor masuk. Karena ini rumahku, atas namaku. Tapi kalau kita buka pintu, rumahnya nggak dibersihkan, kita buka pintu pagarnya, kita buka, apa yang masuk? Maling bisa masuk nggak? Bisa.
Meskipun kita bilang, rumah ini milikku loh. Orang asing dan maling gak boleh masuk. Tapi coba buka pagarnya dan pintu rumahnya. Orang asing dan maling lihat, wah kesempatan, masuk. Demikian juga kalau kita gak suka tikus, kecoa akan masuk meskipun kita teriak ini rumahku. Tapi kalau kita buka pintu dan kita gak bersih-bersih, maka mereka masuk dan beranak pinak, bersarang di rumah yang kotor. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, segala kutuk keturunan, kutuk dosa, semua dihancurkan dengan darah Yesus. Karena kita anak Tuhan, kita jadi merdeka. Amin semua. Kita jadi merdeka. Kita jadi milik Tuhan Yesus. Rumah kita, hidup kita jadi bersih. Nah setelah bersih, iblisnya sudah dikeluarkan. Karena kita sudah terima Yesus. Kita jadi pemenang. Tapi iblis itu dia sabar. Melebihi manusia. Dia sabar, dia lihat lagi. Rumahnya masih kosong enggak? Ada Tuhan Yesus enggak? Ada firman enggak? Dia jaga hidup enggak? Iblis sabar, dia lihat. Oh ada kesempatan, masuk lagi ajak kawan-kawan roro jahat yang lain lagi manusia lamanya dia kelemahan apa? Cobai di situ, masuk lagi karena dia nggak isi dirinya dengan firman Tuhan. Makanya hari ini saya bicara tentang lepas dari cengkraman iblis karena kita bisa lawan iblis itu dengan apa? Dengan kuasa nama Yesus. Dengan darah Yesus, dengan Roh Kudus, dan dengan firman Tuhan. Kita bisa lawan itu. Dan Tuhan berikan kuasa kepada kita. Jangan lengah. Karena iblis bisa curi banyak hal di dalam hidup orang percaya. Kalau orang percaya itu buka pintu lebar-lebar. Nah, saya mau kita semua belajar sama-sama 7 cara lepas dari cengkraman iblis. Amin. Supaya di tempat ini nggak ada yang tubuhnya, dirinya dipakai oleh iblis. Karena dia mau mencengkram anak-anak Tuhan supaya dia bebas pakai. Kalau dia bisa rusak satu anak Tuhan, apalagi para pemimpin, maka kemungkinan besar pemimpin itu atau orang itu bisa merusak orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu tujuannya. Nah kita lihat bersama-sama. 7 cara lepas dari cengkraman iblis. Yang pertama, di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3. Firman Tuhan katakan, namun Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Nah yang pertama kalau kita baca ayat itu peristiwa Ananias dan Safira. Yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, waktu peristiwa Ananias dan Safira itu kan terjadi setelah peristiwa Pentakosta, di mana murid-murid berkumpul, lidah-lidah api turun, dan kemudian para murid mulai memuridkan orang-orang percaya. Dan mereka mempersembahkan persembahan di hadapan Tuhan, dan murid-murid mengelola itu, murid-murid Tuhan Yesus. Nah Ananias dan Safira mereka bersepakat kita sumbang hasil penjualan tanah. Dan bilang ini 100% hasil penjualan tanah itu. Padahal yang mereka persembahkan 50%. Kemudian Petrus bilang kepada Ananias dan Safira. Kalau yang kalian persembahkan itu kan milik kalian. 100% itu punya kalian. Kalau dibilangin hanya 50% yang dipersembahkan itu enggak apa-apa kan. Mau kasih boleh, mau enggak kasih juga boleh, mau kasih 50% bilang 50%. Makanya Petrus bilang, kenapa kamu mendustai Roh Kudus? Dan sebagai akibatnya Ananias mati. Dan kemudian disusul oleh Safira karena mereka bersepakat mendustai Roh Kudus. Jadi yang pertama agar lepas dari cengkraman iblis adalah sadar bahwa dirinya dikuasai oleh iblis. Harus sadar dulu supaya bisa berdoa. Nah Ananias dan Safira sampai akhir mereka nggak sadar.
kita harus jadi orang yang sadar bahwa pada saat itu orang tersebut dikuasai oleh iblis. Ketika Bapak Ibu lihat hidup sendiri, ada saat-saat atau jam-jam di mana kalau lagi marah itu marah banget sampai nggak bisa mengontrol. Yang kontrol itu siapa? Roh jahat. Saya pernah tahu ada beberapa ibu-ibu, salah satunya yang ekstrim, dia kalau marah, dia pelayanan ya, mendoakan. Dia kalau marah, dia ambil kayu bakar dan dia nyalakan api. Dan di ujung kayu bakar itu dibakar sehingga menjadi panas. Dan ketika dia marah kepada anaknya yang kecil, kayu bakar itu yang sudah ada apinya, dia kenakan di paha anaknya. Padahal dia menyayangi anaknya. Jadi ada waktu-waktu di mana dia ekstrim melakukan kekerasan. Karena bukan dia lagi, dia sudah diambil alih oleh roh jahat. Nah, dia harus sadar. Saya ini dikuasai oleh roh jahat, saya perlu bertobat, saya perlu dilepaskan. Harus sadar dulu. Kalau seseorang pergi ke dokter, ya, dia akan ditanya sama dokter, ibu atau bapak, bagian mana yang sakit? Kalau orang itu bilang, nggak tahu ya dok, coba dokter cari. Waktu dicek semuanya sehat. Yang mana ya? Tapi saya sakit. Sakit bagian mana? Harus bisa beritahu. Kalau kita sadar, kita bisa bertobat. Kalau kita sadar, kita bisa dipulihkan. Saya pernah ketemu dengan seorang ibu-ibu yang kebetulan saya berkunjung ke rumahnya karena ada yang ngajak. Ibu itu baru pulang gereja. Sudah rapi-rapi, masih rapi ya. Dia pulang dari gereja dan dia ngomel-ngomel. Dia bilang, pendeta saya itu mengherankan, saya nggak suka. Saya bilang, kenapa Bu? Kami di gereja disuruh bertobat rame-rame. Dan saya merasa saya nggak ada dosa. Buat apa saya bertobat? Saya kan dituduh berdosa. Saya bilang sama ibu, saya mengerti apa yang menjadi maksud dari pendeta. Karena firman Tuhan berkata, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi ada dosa yang kadang-kadang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Jadi pendetanya mau ngajak, ayo bertobat sama-sama. Kalau ibu rasa ibu nggak berdosa, ya pasti ada lah. Ada dengan sengaja ataupun tidak sengaja bisa berbohong. Jadi semua manusia itu sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nggak ada yang kebal. Kita memang harus selalu bertobat atas dosa-dosa atau kesalahan yang kita lakukan. Karena iblis bisa dengan gampang menggoda manusia. Jadi sadari dulu, aku lakukan kesalahan apa, atau apa yang terlalu ekstrim yang tiba-tiba membuat hatiku jadi keras, aku jadi orang lain. Banyak yang seperti itu. Saya pergi ke luar kota, ke luar pulau, worship leader lagi nyanyi, nyembah Tuhan. Begitu dia serahkan mic-nya ke saya baru bilang Tuhan Yesus, dia tiba-tiba jatuh, berguling-guling, berbusa-busa. Bayangkan. Orang itu dibelenggu oleh roh jahat karena dia suka minum alkohol, mabuk-mabukan. Dirinya sudah nggak bisa dia kuasai, dia melakukan banyak hal di luar. Tetapi hadirat Tuhan menjamah dia sehingga terjadi kelepasan. Itu orang yang melayani di atas mimbar. Jadi nggak ada yang kebal, semua harus jaga diri masing-masing. Amin Bapak Ibu ya. Yang mau jaga diri lambaikan tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang kedua, cara untuk lepas dari cengkeraman iblis adalah putuskan hubungan dan ikatan dengan iblis. Putuskan hubungan. Apakah ada hubungan dengan keturunan sebelumnya? Keturunan sebelumnya papanya, mamanya punya hubungan dengan iblis dengan cara mungkin okultisme, penyembahan berhala, ada perjanjian, pesugihan, atau apapun, harus putuskan hubungan dan ikatan dengan iblis. Caranya gimana? Berdoa secara verbal dengan kata-kata. Tuhan, ampuni saya memutuskan ikatan dengan iblis atau roh jahat. Dan juga memutuskan hubungan ikatan dengan generasi-generasi sebelumnya yang punya ikatan dengan roh jahat atau perjanjian. Boleh bilang apapun.
untuk memutuskan ikatan dan beritahu, saya ini adalah milik Tuhan Yesus. Darah Yesus menguduskan saya. Tuhan Yesus tutup bungkus saya dengan kuasa darah Yesus. Setiap ikatan dengan roh kenajisan, roh penyembahan berhala diputuskan dalam nama Yesus. Jadi harus berdoa, putuskan hubungan dengan ikatan dengan roh jahat. Termasuk kalau ada benda-benda yang dibawa, yang merupakan penyembahan berhala, itu juga harus dibuang. Ada patung, ada juga lukisan, ada juga gambar-gambar atau boneka, apapun yang iblis itu bisa diami atau tinggal, itu dibuang. Karena iblis suka di tempat-tempat atau di benda-benda yang dikeramatkan. Iblis suka tinggal di sana. Sambil menunggu ada rumah yang tersedia yang paling enak, yaitu rumah manusia. Dia suka. Tubuh kita ini adalah bait suci Allah, tempat Roh Kudus tinggal. Tapi iblis juga suka, mau, dia tunggu, kosong enggak. Dia melakukan hal-hal yang buruk, dia melakukan hal-hal yang dosa, tinggal dalam dosa. Aku mau masuk, mau pakai, karena manusia itu ciptaan Tuhan yang paling Tuhan sayangi. Jadi dia ingin menguasai dan tinggal di dalam rumah itu. Makanya kalau ada benda-benda itu buang. Karena iblis yang tinggal di sana terus memantau. Kapan aku bisa masuk, kapan aku bisa goda dia, kapan aku bisa buat dia celaka, buat dia sakit. Sementara kita lagi belajar firman Tuhan ini, di dalam roh saya merasakan ada belenggu-belenggu yang sedang dipatahkan oleh Tuhan. Ada ikatan-ikatan di kaki, di tangan, di hati, itu sedang diputuskan oleh Tuhan. Dan hari ini Tuhan ingin membebaskan setiap Bapak Ibu. Amin. Yang ketiga, buang kebiasaan yang disukai oleh iblis. Karena iblis kan selalu tunggu, pantau. Jadi harus buang kebiasaan yang disukai oleh iblis. Kebiasaan apa? Pornografi. Karena kalau lihat banyak pornografi, maka akan timbul keinginan untuk membuahi entah self sex, masturbasi, atau melakukan hubungan seks di luar pernikahan, atau pergi ke tempat pelacuran atau ke bar-bar untuk bisa berhubungan dengan orang-orang asing. Padahal seks itu hanya untuk suami dan istri. Jadi kita harus buang semua kebiasaan yang disukai oleh iblis. Termasuk kalau marah berlebihan sampai buat dosa. Buang semua kebiasaannya. Termasuk zodiak, tarot, pergi ke dukun, ke orang pintar. Buang semuanya hal-hal yang buruk. Lagu-lagu yang berisi kutukan-kutukan. Jangan diresapi, dinyanyiin. Buang semuanya hal yang disukai oleh iblis. Karena itu merupakan pintu masuk. 2 pintu masuk yang saya perhatikan banyak sekali iblis sukai. Dia kalau masuk, dia pasti bawa kawan-kawannya itu, dia akan masuk di kepahitan dan di dosa seks. Dia akan masuk melebihi hal yang lain atau dosa-dosa yang lain. Itu gerbang yang paling besar yang saya perhatikan. Itulah sebabnya kita harus hidup sungguh-sungguh jaga diri kita. Firman Tuhan katakan kalau misalnya dosa seks itu, kalau kita lakukan dengan orang yang bukan pasangan, firman Tuhan katakan apa? Kalau kamu melakukan dosa yang lain, itu kamu lakukan di luar tubuh. Tapi kalau kamu melakukan dosa seks, itu kamu melakukan di dalam tubuh. Jadi dosanya itu terhadap tubuh sendiri. Dan 2 menjadi 1, itulah sebabnya harus hanya berhubungan dengan suami atau istri yang merupakan pasangan sahnya. Karena kalau berhubungan dengan orang luar ataupun pelacur ataupun orang-orang asing di luaran, maka akan terjadi transfer spirit. Kalau orang yang ditiduri itu bawa roh najis, bawa roh mengasihani diri sendiri, bawa roh kekerasan, penolakan akan Tuhan, bawa roh kemiskinan, depresi, itu semua langsung transfer, bebas. Ya. Kalau
Orang pikir hubungan seks kan gampang, tinggal pakai kondom. Nah kondom itu bukan mencegah penyakit, kondom itu untuk mencegah kehamilan. Kondom itu untuk mencegah kehamilan 80%. 20% itu kalau terjadi kegagalan karena ada kerusakan ataupun salah pakai. Jadi untuk mencegah kehamilan kondom itu, bukan untuk mencegah penyakit menular seksual. Nah penyakit menular seksual kalau pakai kondom itu hanya akan bisa bertahan, ketahanannya 26%. Sisanya ada 23 jenis penyakit infeksi seksual yang bisa ditularkan. Yang nggak langsung akan timbul, itu bisa beberapa tahun. Ada yang 4 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun akan muncul. Dan juga ke pasangan sahnya itu bisa ditularkan. Itulah sebabnya Tuhan suruh kita itu jaga diri kita sendiri. Jangan buka pintu. Kalau kondom itu bisa tahan kehamilan 80% dan tahan 23 penyakit yang sangat luar biasa mengerikannya. 26% dia bisa tahan. Kondom bisa tahan itu. Tapi dia nggak bisa tahan yang namanya transfer spirit. Itu lebih ganas. Roh-roh setan yang masuk itu lebih ganas. Tiba-tiba si pelaku dari pria yang gagah perkasa takut akan Tuhan. Bisa punya nyali yang ciut. Bisa punya rasa minder. Bisa punya rasa depresi. Bisa punya rasa nano-nano yang buruk. Dibawa turun sama iblis. Karena iblis, karena roh-roh jahat dan pengikutnya dan kawan-kawannya ikut masuk. Jadi itu masuk dengan bebas. Makanya harus buang kebiasaan yang disukai oleh iblis. Karena itu gampang untuk masuk. Jadi jaga diri Bapak Ibu, amin. Semua mau ya jaga diri ya. Jangan sampai baik secara fisik maupun roh itu dikotori oleh iblis. Yang keempat, agar lepas dari cengkraman iblis, lepaskan kepahitan dan ampuni orang yang bersalah kepada Bapak Ibu. Lepaskan kepahitan. Nah kepahitan ini juga adalah pintu gerbang besar di mana iblis, roh-roh jahat itu bisa masuk. Itu di kepahitan. Saya pernah terakhir nangani 3 orang, ya 3 orang saja di GSJS. Jemaat yang anaknya bisu dan tuli. Karena disebabkan oleh roh jahat. Ada ibu-ibu yang bawa, ada bapak-bapak, ada anak muda yang datang sendiri di tengah-tengah kumpulan lagi kebaktian. Itu bisu dan tuli. Kenapa? Awal lahirnya nggak bisu tuli. Karena kepahitan. Mamanya kan kepahitan sama papanya karena papanya selingkuh. 2 kasus seperti itu, 1 kasus karena papanya itu benci dengan anaknya, suka marah-marah sama anaknya. Maka anaknya kepahitan. Tapi 2 yang lain itu karena mamanya itu kepahitan dengan papanya selingkuh. Selalu mamanya bilang sama anaknya, papamu jahat, papamu tukang selingkuh, papamu gak sayang kita. Terus ditabur racun-racun. Jadi mamanya keracunan, mamanya marah kepada papanya, mamanya minum racun, yang mati bukan papanya, dia minum racun, dia berharap papanya yang mati, suaminya yang mati. Dia minum racun, yang mati rohani dia, dan racunnya dikasih ke anak-anak, kepancing. Lagi marah nih, langsung beritahu kepada anaknya, papamu jahat, papamu gak sayang sama kamu, papamu gak sayang sama kita, papamu tinggalkan kita. Dikasih terus racunnya sama mamanya. Dipikir papanya akan dapat karmanya. Karena dia benci. Bukan papanya yang mati, anaknya. Jadi bisu tuli karena kepahitan. Mamanya terus minumin racun tiap hari. Jadi Bapak Ibu jangan kepancing kalau ada pasangan yang berlaku buruk pada Bapak Ibu. Jangan kasih makan racun kepahitan kepada anak. Karena anak nanti yang disayang itu yang seharusnya diperhatikan. Jadi keracunan. Anaknya jadi bisu tuli. Waktu datang saya lihat, saya bilang, ibu, ini ibu tiap hari ya
berkeluh kesah tentang bapaknya ke anaknya. Tapi puji Tuhan, anaknya itu dilepaskan. Dia bisa bicara lagi dan telinganya bisa dibuka. Kasih kemuliaan bagi Tuhan. Itu dimulai dari roh jahat yang mengikat. Jadi ada sakit penyakit. Oleh karena Tuhan izinkan supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan, yang bukan dari iblis. Tapi ada sakit penyakit yang iblis ikut ambil bagian. Ada hal-hal yang jangan semua ya kita salahkan kepada iblis. Kalau ada apa-apa, oh setan ini, oh iblis ini. Padahal ada juga yang karena kita nggak bisa kendalikan daging kita. Tapi yang saya bicarakan ini adalah roh jahat yang mencengkram, membelenggu. Terkadang gini, seorang sakit bukan karena iblis, awalnya begitu. Tapi karena dia rasa sakit banget, dia kecewa sama Tuhan. Dia marah sama Tuhan, dia depresi. Waktu dia depresi itu, padahal awal sakitnya bukan karena iblis ya. Waktu dia depresi itu, dia mengasihani diri sendiri, dia benci sama Tuhan, dia benci sama dunia. Maka masuklah roh jahat. Oleh karena dia buka pintu, disungut-sungut, dia buka pintu di kebencian, dia buka pintu di amarah. Masuk iblisnya, padahal awalnya bukan itu. Dan dia bawa sakit penyakit yang lain. Dia bawa depresi, dia bawa stres. Jadi iblis bisa menunggangi hal-hal yang dimulai dari daging. Makanya kita jangan ketipu. Kita harus waspada, jaga. Lepaskan pengampunan dan ampuni semua orang yang bersalah. Lepaskan semua kepahitan-kepahitan yang ada di dalam diri sendiri. Karena kita bodoh kalau kita pahit. Amin. Karena segala sesuatu yang ada di muka bumi ini yang Tuhan percayakan kepada kita, itu hanya untuk kita pergunakan, kita kelola, bukan milik kita. Suatu saat kita akan kembalikan pada Tuhan. Jadi jangan pegang erat-erat, jangan benci, jangan pahit. Karena semuanya itu dipantau, dilihat oleh Tuhan. Jangan iri dengan orang yang berbuat curang. Jangan marah panas hati pada orang yang jahat pada kita sampai marah banget. Saya punya teman lama yang saya terima kabar beliau stroke. Sebelum dia stroke saya ketemu dengan teman saya ini dan saya bilang, saya merasa hatimu penuh dengan kemarahan. Dia bilang ada yang curang dengan saya, yang tipu uang saya. Saya bilang hati-hati dengan pikiranmu. Karena saya merasa kamu pegang itu terus. Orang itu gak sanggup bayar, kamu pegang itu terus. Akibatnya dia stroke. Sudah keluar biaya besar, belum sembuh. Jadi kalau kepahitan itu membawa kerugian pada diri sendiri. Hati-hati, minta Tuhan tolong jagai aku. Jadi lepaskan kepahitan, kalau lagi marah-marah lepaskan kepahitan. Karena kepahitan itu mengundang dosa dan kepahitan itu mengundang roh jahat termasuk roh sakit penyakit. Banyak sakit penyakit yang masuk karena kita buka pintu di dalam kepahitan. Ya, yang kelima, untuk lepas dari cengkraman iblis, kita harus bertobat atas dosa. Bertobat atas dosa. Kalau ada berbuat dosa apa, ingat bertobat, minta ampun sama Tuhan. Yang keenam, harus jadi orang yang hidup merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Saya adalah orang yang dulunya dekat dengan papa baptis saya. Karena papa baptis saya itu adalah orang pintar, di kota saya sudah kecampur. Kekristenan itu terkadang sudah tercampur dengan tradisi. Setelah saya lahir baru saya mengerti. Waktu sudah tercampur dengan tradisi, papa baptis saya itu adalah seorang dukun, orang pintar. Jadi kalau saya sakit tiap hari saya minum ramuannya. Beliau itu kalau malam bisa terbang karena punya ilmu ya. Dan waktu saya lahir baru, di kamar saya selalu bunyi, ada suara-suara yang panggil nama saya. Kalau saya lagi bertemu dengan saudara seiman atau orang-orang yang lain, barang itu bisa tiba-tiba jatuh, vas bunga, hancur, jatuh di mana-mana. Karena iblis itu nyata. Dan setelah 1 bulan, saya pagi, siang, sore, malam berdoa dan baca firman Tuhan dengan bersuara, maka saya bisa terjadi, di dalam diri saya bisa terjadi kelepasan
atas roh-roh jahat yang mengikat. Itu dilawan dengan firman Tuhan. Jadi ada yang enggak muntah, berbusa, berguling-guling, disiksa oleh iblis. Kalau saya waktu itu pelepasannya dengan cara firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu bisa membebaskan kita. Jadi kalau Bapak Ibu tahu kalau ada iblis yang mengikat, baca, renungkan firman Tuhan dan lakukan. Amin ya, Bapak Ibu ya. Mengerti? Ya. Oke, yang ke-7. Hidup menjadi garam dan terang dunia. Kalau mau lepas dari cengkeraman iblis, kita nggak bisa hidup bagi diri sendiri. Kita harus jadi orang yang dipanggil Tuhan sesuai dengan tujuan Tuhan, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Itu yang Tuhan inginkan. Firman Tuhan katakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan selain dibuang dan diinjak orang? Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang kalau menyalakan pelita, tidak meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang yang ada di rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhan panggil kita menjadi saksi, jadi garam dan jadi terang, punya tujuan. Memberi rasa asin, mengawetkan, membusukan. Tuhan ingin supaya kita berfungsi, jadi terang, menuntun orang lain pada Kristus. Jadi dalam hidup kita ada tujuan untuk memuliakan Tuhan. Bukan hanya hidup bagi diri sendiri. Tujuan hidup kita bukan untuk menjadi kaya 7 turunan. Kita harus bekerja, mendapat penghasilan, hidup yang baik. Tapi tujuan utamanya adalah memuliakan Tuhan. Dan pakai seluruh tubuh instrumen kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Kita harus jadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Hari-hari ini saya tahu Tuhan mau berkati. Tapi iblis juga pakai berkat untuk mencondongkan hati manusia. Untuk melayani dia, melayani kerajaan kegelapan. Makanya kita harus waspada. Hari ini saya mau berdoa untuk setiap orang yang terikat akan roh-roh jahat dan juga saya mau berdoa supaya terjadi kesembuhan di tempat ini. Tapi hari ini Bapak Ibu yang belajar sesuatu, kasih kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu belajar sesuatu pagi hari ini, amin. Yang belajar sesuatu lambaikan tangan. Kita semua bukan hanya belajar, kita harus mengaplikasikan ya. Amin Bapak Ibu ya. Saya minta semuanya bangkit berdiri. Sekalipun tidak kelihatan, tapi saya merasakan ada orang-orang yang diikat oleh roh-roh jahat, oleh karena kebiasaan buruk. Ada situasi-situasi yang panas di rumah, suami dengan istri, anak dengan orang tua, orang-orang yang bekerja sama, rekan bisnis, di sekolah, di kampus. Ada orang-orang yang dikuasai oleh roh kegelapan sehingga dengan gak sadar, ada waktu-waktu atau jam-jam tertentu iblis lagi kuasai, tiba-tiba jadi lain. Dan hari ini Tuhan mau bebaskan. Termasuk orang-orang yang dibelenggu roh-roh jahat yang membawa dan mendatangkan sakit penyakit. Ada orang-orang yang batinnya terluka. Tuhan mau sembuhkan. Ada banyak saya lihat di dalam hati. Ada banyak kekecewaan karena orang lain berbuat jahat kepada Bapak Ibu. Hari ini Tuhan mau bebaskan hati dan menyembuhkan tubuh. Semuanya yang pernah disakiti, merasa masih sakit, masih pahit. Pahit dengan orang, pahit dengan hidup. Pahit oleh karena sakit penyakit. Merasa terkadang saya ini bukan saya. Saya merasa kalau marah tanpa kendali. Saya tiba-tiba merasa
ingin menghancurkan orang. Saya terluka. Yang seperti itu. Semua tutup mata, angkat kedua tanganmu. Yang pahit, yang benci, yang rasa saya dikuasai di jam-jam tertentu. Saya gak bisa kontrol diri saya. Angkat kedua tangan, saya mau berdoa. Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Roh Kudus, hamba minta di dalam nama Yesus. Jamah hati anak-anakmu, bersihkan hati anak-anakmu, bersihkan tubuh, jiwa, roh, tubuh dari atas kepala sampai ke bawah Tuhan. Bersihkan dengan darah-Mu di dalam nama Yesus. Setiap ikatan roh-roh jahat diputuskan di dalam nama Yesus. Kutuk keturunan diputuskan dalam nama Yesus. Roh najis, roh bunuh diri, roh minder, roh penolakan akan Tuhan, perjanjian dengan roh-roh jahat diputuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh kegagalan diputuskan dalam nama Yesus. Kuduskan setiap tubuh yang dipakai sebagai alat oleh iblis. Kuduskan semuanya, kuduskan pikiran, hati di dalam nama Tuhan Yesus. Bersihkan anak-anak-Mu Tuhan. Bersihkan anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya ikuti doa saya. Tuhan Yesus, ampuni atas dosa dan kesalahan saya. Hari ini saya minta Roh Kudus, Engkau putuskan setiap ikatan dengan roh-roh jahat. Setiap ikatan dengan roh najis. Roh penolakan akan Tuhan. Perjanjian yang diadakan oleh keturunan sebelumnya dengan roh jahat. Saat ini saya putuskan dalam nama Yesus. Basuh saya dengan darah-Mu Tuhan. Sembuhkan saya. Berkati saya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu, turunkan tangan. Yang menderita sakit penyakit, taruh tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Saya tahu saat ini gak bisa altar call karena kita banyak. Cukup yang di tempat ini maupun yang di Studio 5 dan juga yang mengikuti via live streaming, taruh tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Tuhan, saat ini hamba berdoa. Engkau telah berjanji dan Engkau telah mengalahkan maut, dan firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu maka kami semua menjadi sembuh. Engkau telah bayar lunas semuanya itu Tuhan. Saat ini kami berdoa, kami minta dan kami ambil janji-Mu Tuhan. Biar jamahan-Mu yang berlubang paku itu mulai menjamah dari kepala Tuhan, muka, leher, dada, perut, paha, kaki, semua kulit Tuhan. Di dalam nama Yesus sembuh. Setiap orang yang membutuhkan organ yang baru, kami minta di dalam nama Yesus menerimanya. Setiap tulang-tulang yang bengkok, tulang-tulang yang bermasalah disembuhkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bisu tuli, di mana saja yang bisu tuli dibukakan di dalam nama Yesus. Autisme dilepaskan di dalam nama Yesus. Sehat. Anak-anak autis menjadi sehat dalam nama Yesus. Benjolan-benjolan, tumor, kanker disembuhkan dalam nama Yesus. Penyakit dalam, penyakit lambung, mata, Tuhan berikan kornea yang baru. Orang-orang yang sakit kulit disembuhkan. Orang yang mengalami kelainan disembuhkan di dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah di dalam nama Yesus. Hamba lepaskan kesembuhan yang berasal daripadamu. Amin. Tidak ada ruang dan jarak di dalam Engkau. Semuanya Tuhan yang berdoa saat ini, hamba berdoa
Kami tarik semua kesembuhan yang berasal daripadamu di dalam nama Yesus. Kami terima kesembuhan yang berasal daripadamu. Kami beriman. Engkau berkata kalau kami percaya kami dapat berkata kepada gunung, tercampaklah, beranjaklah ke laut. Maka itu akan terjadi bagi kami Tuhan karena kami percaya. Hari ini kami percaya dan kami ambil kesembuhan yang berasal daripadamu. Karena Engkau telah membayarnya lunas. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Kami terima Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kami terima pemulihan yang berasal daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Kita nyanyikan satu lagu. Dan pada saat kita nyanyikan, saya merasakan Tuhan akan menyembuhkan Kasih Tuhan. batin-batin yang terluka. Banyak orang yang sakit hati. Batin-batin akan disembuhkan. Oleh karena tekanan hidup, perlakuan orang, Roh Kudus akan bergerak menyembuhkan setiap batin yang terluka. Saya merasakan ada istri-istri yang kecewa dengan suaminya. Oleh karena perbuatan suaminya, Tuhan menyembuhkan hatimu. Ada anak-anak yang terluka karena orang tuanya, Tuhan menyembuhkan hatimu. Taruh tangan kananmu di dadamu. Pikul Amin. Amin. dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Semua yang sakit hati angkat kedua tanganmu. Semua yang terluka angkat kedua tanganmu. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Betapa parahnya Engkau menunjukkan kepada hamba-Mu keadaan hati dari orang-orang yang terluka. Betapa banyaknya sampah yang ada di dalam hati anak-anak-Mu. Engkau sayang dengan anak-anak-Mu. Pada saat ini hamba ambil semuanya Tuhan. Hamba ambil semuanya dengan otoritas yang daripadamu. Hamba serahkan kepadamu Tuhan. Semua yang di dalam hati, yang sampah, yang kepahitan, yang kebencian, hamba ambil Tuhan, serahkan kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Gantikan hati yang baru Tuhan. Hati yang kuat, hati yang lembut, hati yang taat kepadamu, hati yang penuh dengan kasih. Sembuhlah dalam nama Yesus. Terimalah kesembuhan batin, jiwa dalam nama Yesus. Yang gak bisa tidur mulai malam hari ini, bisa tidur oleh karena Tuhanlah penyembuhmu. Terima kasih Tuhan, kami terima semua kesembuhan batin, jiwa, fisik yang berasal daripadamu. Kami terima semuanya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan bersama saya terima Tuhan, kesembuhan yang berasal daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan-Mu. Semua yang menerima, sama-sama kita katakan, dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan tayangan dari GSJS Jakarta, dan kalau Anda berada di sekitar Jakarta, di Jabodetabek, saya undang Anda untuk bisa menghadiri ibadah-ibadah onsite kami di Mall of Indonesia di Kelapa Gading dan juga di Pluit Village Mall, dan saya percaya Anda pasti diberkati. So see you and God bless you.